Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Hendrik Sanjungan, calon guru penggerak Angkatan 6 SDN Tambakan 2, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kali ini, unggah ruang kolaborasi praktik coaching modul 2.3.A.5.3 masih bersama dengan fasilitator Bapak Asep Irfan Ahdiar dan pengajar praktik Ibu Mardewati SPD MMP. Selamat menyaksikan. Ya, pada modul 2.3.A.5.3 unggah ruang kolaborasi praktik coaching kali ini, saya Hendrik Sanjungan berperan sebagai coach. Sedangkan berperan sebagai coach adalah Ibu Dewi Nurjina. Selanjutnya, Ibu Ai Siti Halimah berperan sebagai pengamat. Silahkan menyaksikan. Baik, untuk sesi yang ketiga yang berperan sebagai coach adalah Ibu Dewi, saya sebagai coach, kemudian Bu Ai sebagai pengamat. Mangga kita mulai ya. Dari Ibu Dewi dulu atau dari saya? Boleh dari saya, Pak. Mangga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu Dewi. Mangga masuk Bu Dewi. Ya, izin ya Pak, sebentar. Silakan duduk Bu Dewi. Ya, makasih Pak. Boleh Pak, saya meminta waktunya mungkin sekitar 15 menit saja untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak. Mangga Bu Dewi, insya Allah ya kalau misalnya saya bisa akan saya jawab. Menurut Ibu, apa sih tujuan Ibu melakukan pertemuan hari ini? Iya Pak, saya ingin mendapat setidaknya ada pencerahan atau mungkin ide ya dari permasalahan yang saya hadapi terkait kegiatan ekstrakurikuler Pak, begitu. Oh, ekstrakurikuler. Jadi bagaimana Bu? Permasalahannya apa? Ya, jadi begini, saya kan sebagai pembina ekskul ya Pak, yang setiap tahun biasanya anak-anak itu mengadakan kegiatan seperti pelantikan, begitu ya Pak ya. Nah, saya tuh dengan anak-anak tuh merasakan adanya perbedaan Pak dari tahun yang sebelumnya, begitu ya, dengan yang tahun sekarang gitu. Anak-anak yang sekarang tuh cenderung kayak males buat aktif gitu ya, berekspresi gitu, sehingga saya agak kebingungan juga memikirkan kegiatan apa nih yang seru gitu, yang biar bikin anak-anak tuh termotivasi gitu Pak, karena takutnya ngebosenin terus gitu. Oh begitu. Ya. Baiklah, menurut Bu Dewi, apa sih kekuatan dari Bu Dewi untuk mencapai tujuan dari pertemuan kita ini? Saya berharap dengan pertemuan ini saya bisa menemukan ide baru mungkin ya Pak ya, dari sharing ini bisa mendapatkan ide baru tentunya, dan juga solusi atas permasalahan saya agar kegiatan ekskul nanti bisa lebih menarik mungkin dari tahun sebelumnya. Oh iya, begitu Bu ya. Sedangkan menurut Bu Dewi, kelemahan Bu Dewi itu apa Bu? Saya merasa saya sudah kayak udah mikir apa nih ya gitu, kayak kebingungan gitu Pak. Sudah bertanya juga ke anak-anak gitu, anak-anak malah cenderung gimana ibu aja deh gitu, gimana ibu aja deh, kita mengikut aja. Nah jadi kan saya tuh kayak aduh nih kok gimana saya ya, harusnya kan kalian bisa membantu ibu nih, kalian kan anak-anak zaman now gitu ya, tapi anak-anak malah membalikan. Jadi saya tuh merasa aduh masa sih saya nggak kepikiran apa gitu ya, itu yang bisa saya buat anak-anak gitu ya. Iya, barusan Ibu sudah menjelaskan kekuatan Ibu itu apa saja, kemudian kelemahan Ibu juga barusan ada ya Bu ya. Nah selanjutnya izinkan saya untuk bertanya, apa sih
rencana dari Bu Dewi ke depannya kalau sudah tahu bahwa kekuatan Bu Dewi dan kelemahan Bu Dewi itu seperti itu? Bagaimana rencananya? Iya, sepertinya saya harus mencari referensi atau meminta bantuan, kalau tidak anak-anak mungkin rekan sejawat mungkin ya Pak ya, untuk membantu kegiatan kami bisa berjalan lebih baik mungkin begitu ya. Iya. Itu yang terpikirkan di dalam. Nah, itu baik Bu, itu bagus sekali. Jadi Ibu sudah punya rencana untuk melakukan seperti mencari referensi, kemudian bertanya kepada rekan sejawat dan lain-lain. Selanjutnya, kira-kira strategi Ibu untuk melakukan rencana aksi tersebut bagaimana Bu? Strateginya bagaimana? Karena gini Pak, saya melihat anak-anak itu mereka tuh pasif karena mungkin salah satunya efek pandemi ya Pak ya, yang beberapa tahun lalu gitu, sehingga bisa dilihat perbedaannya dengan angkatan yang sebelumnya aktif banget gitu ya, yang sekarang cenderung malu atau lebih pendiam gitu. Mungkin saya akan mencoba karena mereka dekat sekali dengan gadget mungkin ya Pak ya. Yeah. Jadi membuat satu kegiatan atau mungkin aktivitas yang bisa mengaitkan dengan smartphone atau gadgetnya mungkin begitu ya Pak ya. Bisa melalui kuis atau apa mungkin begitu. Nah, itu sudah sangat baik sekali Ibu, betul sekali rencana-rencana Ibu untuk kedepannya. Nah, saya kembali ingin menggali Bu, bagaimana Ibu mengatasi gangguan atau hambatan yang tadi Ibu katakan. Tentunya hambatan itu pasti akan selalu ada ya Pak ya, memang betul sekali. Caranya tentunya dengan melakukan koordinasi terus mungkin dengan anak-anak agar kegiatan pelantikan ini bisa terpantau dan sesuai dengan jadwal yang dibuat, kemudian sesuai dengan tujuan yang diharapkan mungkin itu. Jadi terus melakukan koordinasi dengan anak-anak dan mungkin melakukan komunikasi mungkin terus ya dengan anak-anak. Kalau memang ada permasalahan apapun, saya bisa membantu mereka mungkin begitu. Bu Dewi, sebetulnya menurut saya itu jawaban dari Bu Dewi itu sudah sangat baik sekali Bu. Hanya saja saya ingin bertanya, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Dewi dalam melakukan rencana aksi tersebut? Untuk melakukan rencana tersebut, tentunya yang tadi saya sempat sebutkan itu rekan sejawat mungkin ya, yang dekat dan bisa dekat juga dengan anak-anak mungkin ya, karena yang biasanya membantu kegiatan ekstrakurikuler itu ada satu orang. Mungkin yang kedua adalah siswa kelas 12-nya mungkin ya Pak ya, yang dimana mereka posisinya sebagai panitianya mungkin. Itu yang mungkin yang harus saya jalin komunikasi lebih intens mungkin dengan mereka. Iya, bagus. Ibu baik sekali, jawabannya sudah ada di Ibu ternyata ya. Kemudian Bu Dewi, sebagai tindak lanjut dari Bu Dewi sendiri, secara dekat dari sekarang itu apa yang akan Ibu lakukan agar apa yang jadi permasalahan Ibu itu bisa teratasi dan segera terjadi itu, bagaimana Ibu? Iya, karena pelantikannya itu sekitar 3 bulan lagi ya Pak. Mungkin dari sekarang sekitar pekan depan mungkin insya Allah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya Pak, saya pertama akan mengumpulkan anak-anak yang kelas 12-nya dulu mungkin sebagai panitia inti untuk merancang atau membuat proposal kegiatan untuk kegiatan pelantikan itu mungkin yang akan hal pertama yang akan saya lakukan itu dulu. Iya, baik sekali Ibu, alhamdulillah ternyata solusi dari permasalahan itu ternyata sudah ada di Ibu.
Nah, problem solvingnya atau pemecahan masalahnya sudah ada di ibu, dan ibu akan melaksanakan tindak lanjut dekat-dekat ini dengan karena 3 bulan lagi atau pekan depan akan akan pelantikan, dan pekan depan ibu akan mengumpulkan kelas 12 sebagai katakanlah sebagai pendidik sebayanya Bu ya. Jadi mereka menjadi pendidik sebaya atau konselor sebaya agar teman-temannya bisa menjadi lebih hebat lagi dalam kegiatan yang sekarang sedang melemah lah katakanlah. Baik Ibu Dewi, ada yang perlu kita diskusikan yang lain atau bagaimana ini? Sepertinya saya sudah terbayang sekarang Pak akan melakukan apa dalam jangka waktu dekat. Itu sudah bisa membantu saya sekali nih dengan obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan pelantikannya bisa lebih menarik dan mudah dan lancar lah, dilancarkan pokoknya begitu Pak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bu Dewi, apabila nanti kita akan melaksanakan diskusi lagi, silahkan kita mengobrol kembali. Saya rasa mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan kebaikan untuk kita bersama. Amin, amin. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya menjadi terbantu sekali dengan obrolan hari ini, diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu Dewi. Baik Bapak, saya mohon izin keluar ya Pak ya. Mangga Bu Dewi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar ya Pak ya. Mangga Bu Ai, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari diskusi yang sudah Bapak Hendrik sama Ibu laksanakan barusan, yaitu Bu Dewi dan Pak Hendrik sudah bertukar dan mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot dan baik menurut saya. Lalu kehadirannya sudah pasti karena kita sama-sama aktif. Lalu saya juga berusaha mendengarkan dengan aktif dalam diskusi ini. Lalu tujuannya telah tersampaikan dengan baik ya Pak Bu ya barusan. Lalu coachnya juga menggali dan memecahkan situasi yang disampaikan coach dengan baik dan sudah menghubungkan fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh coach. Berikutnya coach dan coach juga sudah mengembangkan ide dan juga alternatif serta rencana dan aksinya sudah terpecahkan bersama selama diskusi barusan. Lalu coach juga sudah berkomitmen dengan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah melaksanakan diskusi barusan. Cuman satu yang terpenting dari diskusi sama Bu Dewi sama Pak Hendrik barusan, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat natural. Itu refleksi dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Aku mohon. Alhamdulillah, intinya kita semua kita sudah beres ya, alhamdulillah ya. Intinya kita semua dalam sesi 1, 2, dan 3 sudah terbaik karena kemarin kita sudah belajar dulu. Dan alhamdulillah dengan koordinasi yang hebat, insya Allah dari sesi 1 tadi pertemuan yang pertama, sesi 2 dan sesi 3 merupakan yang terbaik untuk kelompok 4 ya. Alhamdulillah. Betul Pak, lebih natural. Jadi nggak celingak-celinguk begitu Pak. Sekarang teh semuanya udah paham alur tirtanya semua. Ya? Alhamdulillah. Bu Dewi alur Pak tirtanya Hendrik, sudah alhamdulillah. Bu Ai juga hebat, Bu Dewi hebat. Alur tirtanya sudah semuanya terlihat. Alhamdulillah. Sukses bersama ya. Kita hebat bersama. Alhamdulillah. Dan merasa ini udah terbaik menurut saya dibanding kemarin waktu latihan ya Bu. Ini sudah terbaik semua. Ya. Betul. Ya. Tadi saya bener Bu, saya sampai speechless pas yang pertama itu luar biasa, makanya benar-benar saya bilang ini luar biasa, alhamdulillah teh. Saya jadi lebih terbantu Bu, Pak. Alhamdulillah tur nuhun. Ya, alhamdulillah. Katakanlah sebagai refleksi kita dari kegiatan pertama, mungkin kita lebih mengkaitkan dengan kegiatan kemarin. Kemarin itu betul sekali Bu ya, kita di sesi 1 itu masih acak-acakan karena meraba-raba. Dan menurut Abi ketika Bu Ai, Bu Dewi, mungkin Abi juga ketika menjadi coach, kita sudah menemukan ide baru dan untuk mengatasi masalahnya.
Karena sebelumnya memang Habib, saya pun berpikir bahwa itu coach bertanya, coach menjawab. Ternyata coach itu Betul. hanya disebutnya itu mengarahkan supaya si coach mendapatkan ide dan gagasan sendiri. Ya itu kan katakan kan supaya dia lebih mengatasi tantangan yang dihadapinya gitu ya.